Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya, yaitu membuat jaringan dari lab komputer untuk pelaksanaan ANBK atau AKM. Kemarin sudah dibahas alat-alat pembelajaran apa saja yang harus ada untuk membuat lab komputer. Di antaranya kemarin ada UPS, kemudian ada kabelan, ada konektor SD45 dan sebagainya, yaitu untuk perlengkapan kegiatan AKM, yaitu untuk membuat jaringan lab komputer. Pada kesempatan kali ini, kawan-kawan jangan lupa subscribe ya, kemudian like, share ke teman kalian untuk mendukung channel ini. Mudah-mudahan apa yang saya sajikan, konten saya bermanfaat bagi kita semua, maksudnya bagi negara ya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan dalam menggunakan UPS, kemudian menyambungkan dari internet, kemudian disalurkan ke clean dan sebagainya. Bisa juga untuk mengirim data, misalkan dalam mode semi online itu kan antara clean dan server itu harus menyambung dengan kabel SD kabelan. Jadi tidak menggunakan internet. Ketika proses pelaksanaan, clean itu mengirim data ke server. Kalau online bisa langsung dengan koneksi WiFi. Nah, untuk kali ini komplit, bisa untuk semi online, bisa untuk online, yaitu dengan menggunakan kabel, jaringan kabel LAN. Supaya apa? Kemarin saya sudah membahas supaya koneksinya itu stabil. Kemudian untuk menambah kecepatan dari internet tersebut harus menggunakan atau harus ada alat lain, yaitu untuk merepeat internet tersebut supaya lebih kencang. Kemudian port. Oke, langsung kita lihat. Yang pertama itu, misalkan kalian mempunyai, kita semua rekan-rekan mempunyai sebuah jaringan. Ini sebagai contoh saja. Misalkan kalian mempunyai sebuah jaringan, baik itu dari layanan IndiHome, kemudian Simaya dan sebagainya. Contoh ini adalah pusat dari internet. Di sini sebagai contoh saja, karena di sekolah ini menggunakan jasa dari Simaya. Ini sebagai contoh saja, karena kabel Simayanya belum nyampe ke ruangan ini. Nah, ini sebagai modem pusat dari internet. Misalkan ini sebagai modem dari internet. Nah, dalam modem ini, dari internet ini bisa menggunakan wireless, bisa juga menggunakan kabel LAN. Ini di sini Nah, ada colokan
Itu untuk SD 45 ada 2 lubang untuk SD 45. Di sini saya menggunakan kabelan, jadi harus menggunakan colokan dari SD 45 konektor dibagikan ke server, kemudian ke klien ya. Kita coba. Nah, ada satu alat lagi untuk mempercepat koneksi internet dan memperluas koneksi internet. Ini adalah aksel dari TP-Link, gunanya untuk menyebarkan, memperluas, dan kemudian mempercepat dari koneksi internet tersebut. Bagaimana cara menyambungnya? Yang pertama, misal kalian rekan-rekan semua menghidupkan ini, kemudian dari modem ini disambungkan konektor SJ45, kemudian diteruskan ke arser A7, saya lupa lagi namanya, tapi ini yaitu untuk meripet ya, dan mempercepat, memperluas jaringan internet. Ini ada 3 antena dari modem, kemudian ke akses, kemudian dilanjutkan lagi dari akses ini, jangan salah ya, dalam menyambungkan SJ45. Lihat ini di bagian ini ada warna biru ya. Ini untuk internet, kita sambungkan ke sini. Kemudian dari sini disambungkan lagi ke switch for home. Saya menggunakan yang kemarin pembelajaran itu yang 8 port. Kita bisa lihat. Nah, kita bisa lihat dari arser. Dari arser ini meripet koneksi internet yaitu ke port home. Lihat. Nah, ini dia. Ini adalah switch for home 8 port. 8 port. Di sini ada 8 lubang. Lubang yang pertama ini yaitu untuk internet. Dan yang lubang 2, 3, 4, 5, 6, 7 yaitu untuk disalurkan ke klien. Ini untuk disalurkan ke klien. Saya sudah membuat satu contoh. Ini teman-teman. Nah, ini adalah SJ45 yang sudah saya sambung. Kebetulan hanya menyambung kabelan dan SD itu cuma 2 ya, belum selesai. Nanti saya akan buat video bagaimana cara menyambungkan kabelan ke konektor SJ45 tanpa menggunakan alat toolkit.
Alat tolkit hanya menggunakan gunting dan pisau. Oke. Ini adalah kabel LAN dari klien, ya. Kemudian kabel ini dicolokkan ke untuk ke clean. Jadi misalkan jika mempunyai 8 komputer atau mempunyai 5 komputer, semuanya dimasukkan ke sini. Untuk satu komputer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sama yang internetnya. Kalian bisa lihat. Nah, di sini ada beberapa kabel LAN ujungnya. Contohnya saya sudah membuat 2 ini. Membuat 3. Kemudian 4. Kebetulan di sekolah ini hanya menggunakan 4 klien atau 4 clean, mempunyai 4 komputer yang sudah saya sambung, 5 dan proctor atau server. Kita bisa lihat sebagai contoh, ini untuk proctor, isi untuk proctor atau server. Kemudian bisa dilihat, nah semuanya itu ada 4 klien, 1, 2, 3, 4. Tapi kebetulan komputernya atau laptopnya belum ada karena lagi dipinjam oleh yang lain. Kemudian harus ada ini, di sini harus ada cadangan. Bila mana nanti error, kemungkinan bisa pindah ke sini, jaga-jaga untuk misalkan ada kerusakan di laptop tersebut. Nah, mungkin itu berarti ada 5 komputer, 6 dengan cadangannya. Bisa kalian lihat, kita semua lihat. Di sini merupakan fokus, yaitu untuk menyalurkan ke clean internet maupun bisa untuk data misalkan file, kalau misalkan semi online. Kemudian disalurkan ke 4 komputer laptop. Bisa dipahami ya semuanya, dari mana awalnya, mulai dari internet, kemudian disalurkan ke Arcel A7, kemudian disalurkan ke switch focus dan disalurkan ke player. Mungkin itu saja ya penjelasan ini. Nanti saya akan menjelaskan bagaimana cara menyambungkan kabel LAN ke konektor STM45 tanpa menggunakan toolkit. Simak videonya sampai habis dan jangan lupa subscribe ya channel ini untuk mendukung channel ini supaya menyajikan video-video yang kreatif, inovatif, serta bermanfaat.
Nah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara menyambungkan konektor SD ke kabel LAN. Jika rekan-rekan tidak mempunyai pulpit untuk menyambungkan antara konektor SD sama kabel LAN, yang kalian butuhkan adalah ini. Bisa lihat. Oke, fokus. Fokus, bisa fokus. Nah, ini teman-teman lihat, gunting, kemudian ada pisau, kemudian ini kabel LAN. Dan ini adalah konektor SD45. Ini bisa lihat teman-teman. Jangan sampai salah menyambungkannya. Kita ambil gunting. Ambil gunting, kemudian diukur berapa senti. Ini kira-kira mungkin segini ya. Kemudian ambil gunting, kupas kulitnya. Ya, kawan-kawan, mungkin kurang dekat. Kita bisa lihat, kawan, di sini ada 8 kabel. Jangan sampai salah yang putihnya di sini karena tidak ada garis-garis ya. Di sini ada biru, kemudian oranye, kemudian abu, coklat, kemudian hijau. Ya, bagaimana cara menyambungkannya? Yang pertama, dimulai dari kabel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nanti saya akan perlihatkan bagannya seperti apa.
Ini yang pertama itu putih oranye, kemudian nih, kabel ini dipisahkan ya, ada 4. Yang pertama itu yang kuning, kemudian yang biru, ini biru, kemudian hijau, dan kemudian coklat. Jangan salah ya. Dimulai dari yang kuning, kemudian yang biru, lalu yang hijau, kemudian yang coklat. Kemudian diluruskan untuk disambungkan ke konektor SD. Ini harus diluruskan dulu. Jika kalian masih ragu, sebagai contoh, jika mempunyai sebuah kabel dari yang sudah terkoneksi dengan konektor, kalian bisa sebagai sampel. Di sini ada kuning, biru, hijau, dan coklat. Diluruskan dulu. Sampai lurus. Nah, seperti ini ya kawan. Diluruskan. Jika tidak mempunyai alat torsi dengan alat manual. Jika sudah lurus seperti ini, ambil konektor SD. Jangan salah cara menyambungkannya dari bagian 1 sampai 8. Jadi ya, yang bawah ini ada alat untuk ada kunci. Nah, ini di bawah. Nah, yang ini di bawah. Jangan lupa, jadi posisinya begini. Tuh, kelihatan. Posisinya masukkan begini. Tapi sebelum dimasukkan, digunting dulu supaya rata. Tuh, ini digunting dulu supaya rata. Setelah dirasa sudah rata, kita langsung disambungkan. Sampai mentok. Jangan lupa yang sampai mentok. Jika dirasa ini yang belum tidak yakin, tidak yakin sambung dengan
aluminium ini kalian bisa mengupas sedikit kabel itu. Nah, seperti ini ya kawan-kawan. Ini belum bisa digunakan, harus dikunci, harus dijepit dulu ya. Caranya seperti ini. Ambil sebuah pisau, kemudian ininya didorong, aluminium atau kayak didorong. Di sini kan ada 8 port ya. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian didorong sampai ke dalam agar dipastikan menyatu dengan kabel. Begini ya kawan, maaf tadi saya kelihatan. Sampai benar-benar tembus ke kabel. Setelah ininya masuk semuanya, tersambung dengan kabel, kemudian dikunci. Di sini ada bagian kunci. Sini. Usahakan si kulit kabel LAN ini harus sampai sini agar kejepit. Dan ini dimasukkan untuk mengikut kabel. Ini ditekan. Nah, yang ini ditekan. Jika dirasa sudah kabelnya itu sudah pas, kita bisa cek lagi dari sebelah sini, putih, kuning, putih, biru, putih, hijau, putih, coklat ya. Kemudian ditekan. Susah.
ini kawan, sampai benar-benar ke dalam menyapit dari kabel tersebut, dan sekarang sudah bisa digunakan. Nah, setelah menyambungkan konektor RC kelas, kemudian disambungkan ke port. Kemudian disambungkan ke port. Dan ujungnya lagi disambungkan ke klien laptop atau PC. Mungkin itu penjelasan dari saya. Saya juga baru belajar menyambungkan jaringan internet berbentuk kabel. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya minta jika berkenan tolong subscribe channel ini supaya bermanfaat dan tambah semangat dalam membuat konten-konten yang kreatif, inovatif, dan bermanfaat bagi kita semua. Mungkin dari saya sekian, terima kasih. Semoga AKM ini berjalan seperti yang kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian bagaimana cara menyambungkan UPS ya teman-teman. Ini adalah UPS yang kemarin kita beli, yaitu berdaya 650 watt. Cara menyambungkannya atau memodifikasinya, menyambungkan ke komputer, yaitu di sini ada kabel, yaitu untuk menyambung ke listrik dari UPS. Nah ini teman-teman, ini teman-teman ya, ini adalah kabel dari UPS. Kemudian dicolokkan ke terminal listrik. Nah, di sini teman-teman, kebetulan di UPS ini hanya ada 2 lubang.
colokan untuk komputer. Jika memenuhi daya untuk keperluan beberapa komputer, jadi yang harus kalian lakukan adalah menyambungkan terminal lagi. Yang satunya untuk terminal untuk laptop dan sebagainya. Yang satunya bisa langsung colokan PC. Ini merupakan PC untuk proker atau server, dan ini kabel terminal ada kira-kira 4 colokan untuk laptop dan komputernya satu lagi. Nah kawan-kawan, yang satunya yaitu untuk ke terminal, yang satunya lagi yaitu untuk server. Ya, terminal ini untuk menyalurkan lagi ke beberapa komputer dan laptop. Itu mungkin teman-teman cara menyambungkan UPS, dan UPS ini tentunya sangat berguna ketika pas mati lampu, yaitu ada yang menampung daya untuk menyalurkannya, mensuplaikannya ke komputer, ke laptop. Cukup untuk ketika menyimpan data. Jikalau tidak ada UPS, kemungkinan pas mati lampu itu data hilang semua, tidak sempat di-save. Nah mungkin itu fungsinya rekan-rekan sekalian dari UPS tersebut.